Halo, selamat siang. Ketemu lagi di channel kita di SniperFX Community. Jadi sekarang kita akan bahas analisa untuk gold di data ADP NFP ya. Jadi ini hari Rabu. Di hari Rabu biasanya data ADP ini akan dikeluarkan, dan ini bisa jadi referensi bagi kalian untuk trading pada saat NFP di hari Jumat yang akan datang. Kalian bisa jadikan referensi, dan data ADP ini saya backtest sekitar 65% akurat sih. Jadi ini bisa kalian pakai sebagai referensi, dan ingat ini hanya 65% ya. Jadi ada peluang gagalnya sekitar 35%. Kalian bisa pakai untuk referensi. Sebelum kita masuk ke materi, saya infoin kepada rekan-rekan sekalian, kita dari SniperFX tidak pernah namanya menerima titip dana aja. Jadi segala sesuatu yang mengatasnamakan kita itu jelas penipuan jika ada titip dana. Dan lagi kita ada broker rekomendasi, kalian bisa klik link di deskripsi ya, broker rekomendasi kita. Oke, jadi langsung saja, ini arah gold di H4 ya. H4 kalau kita lihat di sini gold ada tertahan di area resisten kecil ya di sini. Kalau kita lihat dia ada masuk di area resisten ini, dan ini sekitar 4 jam udah tertahan ya. Jadi ini candle H4 ini ada di 4 jam. Dan di sini hari Selasa kemarin dia berhasil terbang. Kita ada set buy limit di area 1797 dan ini gagal dijemput ya. Tapi ini enggak jadi persoalan karena kita trading, jadi ada kasus yang dia gagal menjemput pending order kita. Jadi kita tetap santai. Dan di semalam juga kita ada take profit sebanyak 3 kali menyentuh area TP di pair pound sterling ya, pound sterling USD, yen Jepang, Kanada dolar. Untuk pound sterling Aussie kita gagal jemput buy limit ya. Oke. Jadi di sini kita ada TP. Di sini juga kita TP. Kita di sini kita gagal jemput ya. Kalau kalian lihat dia gagal jemput. Di sini kita TP. Kalau kalian mau, di sini kita take profit juga ya. Oke, kalau kalian mau join VIP bisa hubungi saya. Oke. Sekarang kita masuk ke gold. Data ADP ini lumayan penting karena kalau kalian lihat di forexfactory.com di sini dia warna merah ya. Jadi itu high impact. Kalau kita lihat di sini forecast dan aktualnya dia di 3 bulan terakhir dia terus meningkat ya. Jadi ini berdampak baik kepada DXY. DXY itu indeks dolar. Kalau kita lihat di sini forecastnya dia di 403.000 ya, dan yang sebelumnya 534. Kalau kalian mau ambil momen amannya, kalian bisa tunggu rilis datanya sekitar jam 8.15 nanti. Jadi kalau di aktualnya rilis datanya itu dia lebih besar daripada perkiraan para analis, ini bisa berdampak baik kepada DXY, indeks dolar. Kita coba lihat indeks dolar dia mengarah kemana ya. Ini DXY. Kita lihat di H4 terlebih dahulu. Di sini ada satu area dan dia false break, kembali drop. Ini yang menyebabkan gold itu dia terbang ya. Jadi
beberapa pair korelasi daripada USD dia mengalami kenaikan seperti itu. Jadi sempat kita melihat gold semalam drop dan terjadi sedikit pola double bottom dan berhasil naik. Jadi yang kita lakukan ialah, kalau kita lihat daripada analisa DXY indeks dolar, ini ada satu yang menarik. Kalau kalian lihat dengan cermat ya, di sini dia ada pola ya, pola head and shoulders. Oke, di sini ada pola head and shoulders, kalian bisa lihat, dan ini masih indikasi ya, masih indikasi apakah dia berhasil menembus area neckline-nya. Neckline-nya berada di sini. Kalian bisa cek di XY kalian nanti sekitar jam 8 malam apakah dia berada di area 96.098 ya. Kalau dia berhasil break area neckline, ini potensi bakal turun. Dan yang terjadi untuk gold saat ini, kita masih melihat dia dalam fase bullish ya, karena untuk time frame yang harian ya, untuk yang time frame hari ini gitu, di time frame yang kecil di H1 kita lihat dia ada pola double bottom ya, double bottom, dan ini menarik. Kenapa? Karena kemarin juga kita bahas mengenai cara menentukan stop loss dan take profit. Di situ kita ada bahas mengenai chart pattern. Kalian bisa cek videonya, kalian bisa tonton, dan supaya kalian mengerti pentingnya menggunakan stop loss dan take profit. Dan situ saya ada kasih clue untuk kasih informasi untuk trading di chart patternnya seperti apa. Oke, di sini menarik. Kalau kita lihat H1 dia berhasil ngebreak, dan di sini dia ada retest ya, dia ngebreak dan dia retest dan dia lanjut terbang. Jadi skenario gold saat ini kita masih melihat dia sebagai tren di H1, tren bullish ya. Jadi kalau kita turun mungkin ke M30, ini sangat cantik ya. Kalian bisa lihat double bottom, dia berhasil ngebreak ya. Area yang patut kita waspadai di sini, karena di sini ada satu resisten kecil. Apakah dia berhasil menembus area 18-19 ini untuk melanjutkan kenaikan? Jadi kita masih wait and see. Kalau kalian mau mengambil ini sebagai peluang, dia bisa kalian tunggu. Oke, bisa kalian tunggu dia break area 18-19 dan melanjutkan kenaikannya. Setidaknya dia mencapai di area resisten terdekat ya, seperti itu. Jadi di sini bisa kalian jadikan referensi ya. Kalau sekarang kita dari SniperFX masih wait and see. Di sini juga dia tertahan area support. Ini kita belum tahu dia berada kemana. Kita bisa lihat juga di sini dia ada pola bullish flag ya. Kalian bisa lihat juga, tapi ini di time frame yang kecil ya. Jadi di sini ada di time frame yang kecil. Ini ranging sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ada sekitar 10 jam dia ya. 10 jam dia ranging karena ini di time frame M30. Oke. Jadi ini masih sideways, kita belum tahu arah gold kemana, tapi dari SniperFX kita masih melihat ini potensi untuk break area resisten trendline ya. Jadi di sini ada flag
dan kalau kita ukur benar ya, sampai di area resisten terdekat ya, di 1832 ya. Jadi ini bisa kalian jadikan referensi, kalau cocok kalian bisa ambil, tapi kalau tidak sesuai dengan trading plan kalian bisa abaikan ya. Oke, mungkin itu aja analisa gold pada data ADP NFP hari Rabu ini. Jadi semoga ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam menganalisa ya. Tetap gunakan stop loss, karena stop loss itu yang menjaga kita dalam beraktivitas trading. Mungkin untuk beberapa orang tidak menyukai stop loss karena takut ketika menyentuh area stop loss dan dia berbalik arah, tapi itu bisa menjadi satu habit yang membunuh akun trading kita nanti kalau kita tidak membiasakan menggunakan stop loss. Ketika kita bertemu satu tren yang besar, kita tidak menggunakan stop loss, otomatis kita pasti akan keseret jauh lebih dalam ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, comment, dan share. Kita juga infoin sekali lagi, di Sniper FX kita ada grup Telegram, dan grup ini bersifat satu arah, kalian bisa join. Kalau kalian membutuhkan signal, kita ada share signal di grup ini ya. Jadi selain daripada kita share signal, tidak ada aktivitas lain di grup ini. Seperti itu. Oke, itu saja materi pada kali ini, semoga membantu. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam profit konsisten.